Semangat pagi. Baik, pagi ini kita sedikit berbeda. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Namun kalau kita melihat ada yang berbeda situasi pagi ini, diharapkan supaya semuanya menghargai yang terjadi nanti sebentar. Kita dengan sikap yang baik, sikap yang sopan, agar proses kita pagi ini menyangkut kampanye pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS bisa berjalan dengan baik. Saat kau meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan menunggu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk ganti. Kita menanti berseri, kita pelajar Pancasila, kita bernafas sila-silanya, kita pelajar Pancasila, ayo kita gerak untuk Indonesia. Di dalam pemilihan itu seorang pemikir namanya Cicero mengatakan bahwa di dalam pemilihan atau di dalam politik itu tidak ada musuh abadi dan tidak ada lawan, tidak ada teman abadi. Yang ada itu hanyalah kepentingan. Kita memilih mereka dengan memperhatikan program kerja yang mereka tawarkan untuk kita. Kalau kita merasa bahwa itu baik, maka kita memilih mereka. Di dalam menyusun program kerja OSIS harus berpatokan, berpedomankan pada visi misi yang ada di lembaga pendidikan itu. Ada 3 paket. Paket pertama itu Isabel Cindy Seragi dan Christian Beta. Mereka tadi beritahu saya namanya SCTV, satu untuk semua, nama paketnya. Nanti selanjutnya kita akan ikuti kira-kira bagaimana program yang akan ditawarkan untuk kita. Yang kedua adalah Brigida Stefania Tlonain dan Catherine Gabriela Putriwodo. Dan paket ketiga Gilbert Nodianto Cilameko dan Christian Tantri Bintura. Silahkan berjuang, silahkan berkampanye, silahkan merobek untuk merebut simpati dengan cara-cara yang benar. Setelah kampanye ini kita lanjutkan dengan pemilihan pemungutan suara yang terbuka untuk semua siswa. Ini saja yang saya sampaikan. Atas perhatian diucapkan limpah terima kasih. Maka mari kita sambut paket pertama dengan tepuk tangan. Oke, kepada paket pertama disilakan oleh bebas ya. Selamat pagi Romo dan Bapak Ibu Guru. Selamat pagi teman-teman dan adik-adik sekalian. Pada kesempatan pada pagi hari ini, saya dan wakil saya akan memberikan kampanye kami tentang visi, misi, dan program kami jika kami terpilih menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2023 dan 2024. Yang pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Isabel Cindy Afril Saragi dari kelas 9E sebagai Ketua OSIS untuk periode 2023-2024. Dan di sebelah saya adalah Perkenalkan, nama saya Christian Aditya Betang, calon wakil ketua OSIS dari paket 1. Saya dari kelas 7D. yang pertama adalah penyampaian kami tentang visi kami. Visi kami adalah menciptakan suasana nyaman antara guru dan siswa, serta meningkatkan kecerdasan, bakat, prestasi, ilmu, dan ketakwaan siswa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Penyampaian kami yang kedua adalah misi kami. Misi kami yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan bakat para siswa melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang akan didampingi oleh guru dan OSIS. Misi kami yang kedua adalah meningkatkan budaya literasi sebagai pengembangan bakat serta ilmu para siswa. Kemudian, misi kami yang ketiga adalah mengoptimalkan penggunaan mading sebagai bentuk kreativitas para siswa dalam kesenian dan berbagai karya lainnya. Untuk mewujudkan visi dan misi kami memiliki beberapa program untuk menjalankannya. Program kerja kami adalah 1. One Book, One Month. 1 buku, 1 bulan. Untuk meningkatkan literasi siswa-siswi SMPK Don Bosco. Yang kedua, mengadakan berbagai lomba antar kelas, tingkatan kelas yang akan dilaksanakan terutama pada HUT sekolah kita, kemerdekaan RI. Lomba di bidang olahraga, pendidikan, dan e-sport. 3. Melaksanakan pertandingan persahabatan antar SD, terutama pertandingan yang meningkatkan kerjasama dan sportivitas. OSIS Don Bosco. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk semangat kalian. Mari kita saksikan 2 paket ini untuk berkampanye. Seperti kata pepatah, tak dikenal maka tak disayang. Maka perkenalkan, nama saya Gilbres Nolianto Silamekon dan pasangan saya Christian Tantir Bintura. kami berdua sebagai calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Di sini kami akan menyampaikan visi, misi, dan program kami. Baik, tanpa harus menunggu lagi, di sini saya langsung masuk ke visi. Karena saya tahu menunggu itu tidak enak, apalagi menunggu kepastian dari dia. Visi kami. Visi kami mewujudkan siswa-siswi SMPK Don Bosco Atambua yang berprestasi, berilmu, beriman, sopan, serta menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Misi kami ada 4. 1. Menjalankan tata tertib di sekolah. 2. Menyadarkan betapa pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. 3. Menjalankan kegiatan eskul yang mendorong kreativitas, skill, dan kemampuan siswa. 4. Menjalankan 4 kata ajaib, yaitu permisi, maaf, tolong, dan terima kasih. Program kerja kami ada 8. Setiap hari Senin, siswa atau siswi wajib melaksanakan upacara bendera. 2. Meningkatkan motivasi literasi di sekolah. 3. Mengerahkan penghijauan di lingkungan sekolah. Empat, mengadakan lomba untuk memperingati hari-hari tertentu, misal Hari Kemerdekaan RI, ulang tahun SMPK Don Bosco Atambua, lalu Haornas, BKSN, dan hari-hari besar lainnya. 5. Update mading untuk menyalurkan kreativitas dan bakat siswa dalam bidang seni. 6. Mengadakan kegiatan menjelang ulang tahun sekolah dengan perlombaan yang berkaitan dengan eskul sekolah. 7. Program kerja koperasi siswa atau KOPSIS. 8. Olahraga atau senam bersama para guru dan siswa 1 bulan 1 kali. Di sini saya akan menjelaskan kembali untuk program kerjanya. Setiap hari Senin setiap hari Senin wajib untuk upacara bendera, karena menurut saya di sekolah-sekolah lain sudah melaksanakan upacara bendera, tapi sekolah kita belum, jadi kita harus melakukan kegiatan tersebut. 2. Meningkatkan motivasi literasi dengan cara membentuk tim literasi OSIS untuk membantu kelas-kelas yang belum melaksanakan literasi secara baik. 3. Mengadakan penghijauan lingkungan sekolah dengan cara menata taman, membersihkan lingkungan sekolah, memilih-milih sampah di daerah sekitar kita di lingkungan sekolah ini. 4. Mengadakan lomba memperingati hari-hari tertentu di misal kemerdekaan hari RI.
kemarin untuk hari ulang tahun RI kita belum bisa mengadakan lomba-lomba, kita hanya baru mengadakan upacara. Jadi saya ingin untuk jika saya terpilih menjadi ketua, saya ingin mengadakan lomba di 17 Agustus 2 hari sebelumnya atau setelah 17 Agustus. Mengadakan kegiatan menjelang ulang tahun sekolah dengan perlombaan yang berkaitan dengan eskul. Ini seperti contohnya kelas meeting. Seperti setelah kita PAS, kita masih mempunyai waktu sekitar 2 minggu, yaitu 2 minggu hari renggang. Itu kita bisa menggunakan untuk kelas meeting, bisa untuk futsal, volley, dan olahraga-olahraga lainnya. Dan program kerja koperasi siswa atau KOPSIS di sini untuk menambah penanaman dan pengembangan konsep kewirausahaan di lingkungan sekolah. Dalam kesempatan ini, kami berdua melakukan proker KOPSIS untuk melakukan kegiatan pembelajaran kepada warga sekolah, khususnya di bidang layanan koperasi siswa yang bermodalnya dari guru. Hal ini ditunjukkan untuk mempermudah akses kebutuhan alat atau media pembelajaran kepada siswa sehingga cepat terpenuhi tanpa harus keluar dari lingkungan sekolah. Di sini maksudnya kayak uang kita kumpulkan lalu kita belanjakan untuk kebutuhan alat tulis menulis, lalu kita simpan di koperasi. Jadi pada saat ada murid yang tidak memiliki buku yang kurang atau tidak mempunyai pulpen, pensil, penggaris dan lain-lain, bisa beli di koperasi tanpa harus keluar dari lingkungan sekolah. Terus olahraga atau senam bersama para guru dan siswa 1 bulan sekali. Ini kita bisa mengadakan di hari Jumat, senam bersama. Inilah visi, misi, dan program kerja kami. Jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan, karena saya orangnya ikhlas. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun. Lihat. Naik sepeda di jalan raya, mau pergi ke Salatiga. Jika ingin sekolah kita jaya, pilih paket nomor 3. Sekian dari kami, paket nomor 3. Kami pamit dan kami mengucapkan terima kasih. Sekali lagi, mari kita beri aplaus. Baik, untuk mempersingkat waktu kita ke paket berikut. Presis ut prosis ne ut imperes. Memimpin untuk melayani, bukan untuk memerintah. Nama saya Brigita Stefania Atlonain dari kelas 9B sebagai calon ketua OSIS periode 2023-2024. Dan di samping saya, nama saya Catherine Gabriela Putriwodo dari kelas 8A sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2023-2020. tanpa memperpanjang waktu, kami akan mengajak teman-teman langsung ke intinya saja agar perasaan teman-teman tidak digantung. Visi kami adalah menjadikan warga sekolah yang beretika, kreatif, inovatif, dan beriman Katolik, serta menjadikan lingkungan sekolah yang nyaman. Misi kami yang pertama adalah mengembangkan rasa tanggung jawab, sosial, dan sikap menghargai. Yang kedua, melatih generasi-generasi handal yang mampu menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga adalah meningkatkan takwa dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan kegiatan sosial gereja. Yang keempat, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan menghindari dampak lingkungan yang negatif. Yang kelima, mengadakan bakti sosial untuk membantu saudara-saudara yang berkebutuhan. Halo, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kami di SMPK Don Bosco Atambua mulai dengan kampanye terbuka pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang baru periode 2023-2024. Ada 3 paket yang bertarung, yang bersaing untuk merebutkan kursi kepemimpinan OSIS 2023-2024. Di samping saya sudah ada Arya Betang dan Cindy Seragi. Mereka dua adalah salah satu paket dari ketiga paket yang akan bertarung untuk merebutkan kursi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS.
Cindy, ini pakaian adat mana ini? Adat Batak. Oh, pakaian adat Batak. Saya tadi mengikuti kampanye dan saya lihat Cindy menjadi salah satu paket untuk pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMPK Don Bosco. Kenapa Cindy mencalonkan diri untuk menjadi ketua OSIS? Karena menurut saya dengan mengikuti kegiatan seperti ini, saya mendapatkan pengalaman baru dan bisa belajar untuk lebih ke depannya. Lalu kenapa Cindy bisa memilih Arya menjadi wakil atau mendampingi Cindy untuk mencalonkan diri menjadi ketua dan wakil? Karena saya rasa Arya dapat mampu membantu saya. Kita akan mewawancara sedikit kedua paket yang berkampanye hari ini. Pasangan pertama dan kedua. Ini pasangan pertama, paketnya nama apa bisa dijelaskan untuk kita? Paket saya bernama RCTI, Kebanggaan Bersama Milik Kita. RCTI Kebanggaan Bersama Bersama Milik Kita. Lalu paket yang berikut adalah paket friendly. Bisa dijelaskan untuk pemirsa? Friendly dengan slogan OSIS Kreatif tumbuhkan siswa yang unggul dan beriman. Catherine, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti proses kampanye, persiapan sampai dengan hari ini kita kampanye terbuka di hadapan teman-teman sekalian? Kalau untuk dari awal pasti ada rasa nervous, gugup pasti ada, tapi kembali lagi harus kepercaya diri sendiri karena kita sudah sampai di titik ini berarti kita sudah terpilih dari sekian banyak orang, berarti ya memang harus memupuk rasa percaya diri. Jadi sampai rasa tadi tuh rasanya kayak bangga bisa berdiri dan berkampanye di depan teman-teman. Oke, sekolah. baik. Jadi ini menjadi kesempatan untuk mereka bisa berproses belajar, sekaligus juga kita menerapkan kurikulum Merdeka dalam kaitan dengan profil pelajar Pancasila. Fanya, bagaimana perasaan Anda ketika mengikuti proses hingga kampanye terbuka hari ini? Perasaan saya sendiri, saya sangat bangga dengan diri sendiri, apalagi bisa mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS di sini. Kesempatan itu hanya datang satu kali, maka dari itu kalau diberi kesempatan maka pergunakan dengan baik. Amin. Ini menjadi kesempatan yang baik untuk kita bisa belajar. Ya, Dede dari paket RCTI, bagaimana perasaan Dede setelah mengikuti tahap-tahap hingga pada kampanye hari ini? Gugup tapi bangga. Ya, bangga karena bisa mengikuti proses ini. Dari sekian banyak siswa, Dede bisa mencalonkan diri menjadi wakil ketua OSIS dengan ketuanya adalah Gilbert. Ya, Gilbert, kira-kira kenapa pilih Dede menjadi wakil ketua OSIS? Menurut saya setelah saya lulus nih, saya merasa dia tuh bisa dengan lebih baik lagi. Baik, jadi ini wawancara singkat. Kita belajar, kita juga berproses untuk berdemokrasi secara baik ke depan. Ketika mereka beranjak dewasa, mereka juga bisa memasuki dunia yang lebih luas lagi, bisa memasuki dunia politik dengan dasar-dasar yang sudah kita ajar, yang sudah kita terapkan di lembaga pendidikan ini. Semoga Santo Yohanes Don Bosco selalu mendoakan para paket yang akan berkompetisi di ajang pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang baru. Terima kasih.